Saya percaya setiap saudara yang bersungguh-sungguh hati, Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Bukan hanya hidup kita di dunia ini saja, tapi di dunia yang akan datang pun Tuhan akan tetap menolong kita. Amin. Saudara, mari kita buka bersama-sama dari Injil Lukas pasal 16. Kita akan mulai baca ayat 19. Injil Lukas pasal 16, mulai ayat 19 kita akan membacanya. Kita akan bertahap ya, dari ayat ke ayat nanti kita akan bahas bersama-sama. Injil Lukas pasal 16 mulai ayat 19, di situ dikatakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, mungkin sebagian besar dari saudara-saudara pernah mendengar cerita ini. Ada seorang kaya, dikatakan di situ, setiap hari berpakaian yang mewah, hidupnya setiap hari bersukaria, hidupnya setiap hari berlimpah dengan makan, minum, seperti orang yang pesta pora, kira-kira seperti kita sore hari ini. Amin. Kita sore hari ini pesta loh, amin. Ya, saudara-saudara, nah ini tiap hari orang kaya ini, karena saking kayanya, tiap hari dia limpah dengan kehidupan yang bersukaria dalam kemewahan dan sebagainya. Kemudian ada juga ditulis di situ, ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Kalau mau menghilangkan rasa laparnya, dia mengambil sisa-sisa makanan yang dikatakan di sini ya, yang jatuh, makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu bersama dengan anjing-anjing. Saudara, ini suatu penderitaan yang luar biasa. Ini satu kehidupan karena masalah perekonomian. Tapi jangan lihat dan berhenti sampai di situ. Saudara, tidak ditulis memang di sini bahwa Lazarus datang ke gereja beribadah memuji Tuhan, tidak ditulis. Tapi ada satu rahasia yang dimana kita bisa tahu bahwa sebenarnya bagaimana kehidupan Lazarus ini sehingga Lazarus bisa masuk surga. Pada saat Lazarus meninggal dunia, maka Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Siapa Abraham?
Abraham ini adalah bapak segala orang beriman. Ini Abraham. Seseorang yang menerima janji daripada Tuhan bahwa anak keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Ini Bapak Abraham. Dan Lazarus ini duduk di pangkuan Bapak Abraham. Luar biasa, saudara. Nah, orang kaya juga meninggal. Dan orang kaya ini menghuni neraka. Saudara, kehidupan saudara dan saya ini bukanlah kehidupan yang kekal. Dunia ini bukan terminal akhir bagi kehidupan kita. Masih ada lanjutannya, yaitu di dimensi yang berbeda. Masih ada kelanjutan daripada kehidupan di dunia ini. Makanya kalau kita masih hidup di dunia, tadi pujiannya, eling-eling manungso bakale mati. Ning dunyoi piro lawase, tapi banyak orang seolah-olah hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Tidak, saudara. Satu saat saudara dan saya, kaya miskin, pinter bodoh, orang yang bagaimanapun juga harus meninggalkan dunia ini. Dan tidak berhenti sampai di situ, masih ada kelanjutan kehidupan. Dan ini yang jauh lebih lama, selama-lamanya. Selama-lamanya saya beritahu kepada saudara, itu bukan 100 tahun, itu bukan 1000 tahun, itu bukan 1 juta tahun, itu bukan 1 miliar tahun. Selama-lamanya itu ya selama-lamanya sudah tidak berakhir. Banyak orang tidak memikirkan kehidupan yang selama-lamanya ini atau kematian yang selama-lamanya. Cuman ada 2 di dalam kehidupan setelah kematian. Mati di dalam kekekalan atau hidup di dalam kekekalan. Mati di dalam kekekalan itu ada di dalam neraka. Hidup di dalam kekekalan itu ada di dalam surga. Nah, orang kaya ini mati di dalam kekekalan. Ada penderitaan yang dialami setiap hari terus-menerus selama-lamanya. Tapi hidup yang kekal, ada sukacita yang dialami setiap saat untuk selama-lamanya. Ini luar biasa, saudara. Dan ini sudah didapatkan oleh Lazarus. Saudara, kalau saudara membaca satu perikop tadi, tidak dikatakan bahwa Lazarus ini orang rohani. Tapi kita bisa tahu siapa Lazarus ini dari arti namanya. Lazarus itu artinya Tuhan adalah penolongku. Arti nama Lazarus. Kalau saudara dan saya benar-benar bisa menjadikan Tuhan itu penolong, maka saudara dianggap dan di mata Tuhan itu adalah orang yang betul-betul mau bersandar, bergantung sama Dia. Makanya firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang senantiasa menjadikan Tuhan itu penolong dalam hidupnya. Ini adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Tuhan menghendaki supaya setiap saudara dan saya menjadikan Tuhan itu yang menjadi andalan hidup kita. Makanya dituliskan, diberkatilah, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dunia ini, mengandalkan semua kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Dikatakan di situ, terkutuklah. Lazarus punya arti Tuhan adalah penolongku. Kalau saudara dan saya betul-betul bisa menjadikan Tuhan itu penolong hidup kita. Dalam segala perkara kita itu mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal kita itu tidak terlalu mengandalkan dunia. Dunia ini dijalani saja hidup di dunia. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau ada perlu apa, datang kepada Tuhan pertama kali. Ada kebutuhan apa, datang kepada Tuhan.
Jangan yang diingat-ingat itu orang-orang yang bisa kita utangi, yang bisa menolong kita. Orang-orang seperti ini dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dari arti namanya kita tahu bahwa Lazarus ini menjadikan Tuhan penolong hidupnya. Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan itu penolong hidup kita, sudah enggak dilihat lagi kaya, miskin, pintar, bodoh, dan sebagainya. Saya mengucap syukur tadi mendengar kesaksian Ibu Slamet. Dalam kondisi seperti itu dia katakan, saya sekarang bersyukur saja, mengucap syukur saja. Oh, luar biasa itu. Jangan dikira saudara, orang bisa mengucap syukur di dalam kehidupan yang limpah, itu gampang. Tapi orang bisa mengucap syukur dalam kehidupan yang semua serba pas-pasan, kekurangan bahkan, tapi tetap bisa mengucap syukur. Ini luar biasa. Saya pun harus belajar dari Ibu Slamet. Ibu Slamet baru saja jatuh dan tidak bisa jalan, saudara. Ya teman-teman, waktu datang ke sana, dua-dua itu nggak bisa jalan. Kalau Pak Slametnya sudah lama tidak bisa jalan. Nah, Ibu Slamet jatuh atau ketabrak sepeda motor? Ketabrak sepeda motor terus tidak bisa jalan sekali. Gimana? Cuman suami istri deal, tidak ada yang lainnya. Saya percaya teman-teman dari sini yang datang ke sana itu dikirim sama Tuhan untuk menolong mereka. Saudara, kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, semua cara Tuhan bisa pakai. Bahkan burung gagak Tuhan bisa pakai, saudara. Di zaman Elia, Tuhan memberikan makan selama 3,5 tahun kepada Nabi Elia melalui burung gagak, saudara. Masa-masa paceklik, masa-masa kekurangan. Tuhan mampu untuk memberikan pertolongan melalui segala hal. Amin. Makanya kalau hidup kita itu menjadikan Dia penolong, saya yakin dalam segala hal Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saudara, makanya saya sih berharap semua kita mencari Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadikan Tuhan itu penolong hidup kita. Jangan menaruh pengharapan pertolongan dari dunia ini. Nanti kita bisa kuciwa. Apa kuciwa? Kuciwa ya kecewa. Ya, banyak orang Kristen itu kecewa. Wes gak usah gereja-gerejoan. Nah, ujung-ujungnya gereja yang salah. Wes ora usah kenal Pak Loki apa pendeta siapa. Ujung-ujungnya pendeta yang kena. Orang kecewa itu begitu, saudara. Karena apa? Pengharapannya kepada manusia. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Tuhan bisa pakai berbagai cara untuk menolong kita. Makanya saya mendorong saudara cari Tuhan yang sungguh-sungguh. Rajin berdoa, rajin baca kitab suci. Saya yakin Roh Kudus itu sudah diberikan untuk menolong kita. Coba kita baca ya, Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 di situ dikatakan, aku akan minta kepada Bapa. Ini aku yang ngomong adalah Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Ini Roh Kudus yang dimaksud. Penolong yang lain, ini Tuhan Yesus yang ngomong, aku Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa di surga, seorang penolong yang lain. Berarti Dia, Tuhan Yesus itu adalah penolong. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, itu Roh Kudus. Roh kebenaran. Roh Kudus ini
yang akan menuntun hidup saudara dan saya sebagai penolong. Saudara, Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu segala kebodohan kita. Makanya Dia berikan Roh Kudus. Saya harap setiap kita bisa mengandalkan Tuhan itu dengan segenap hati. Apa-apa, ambil waktu untuk berdoa, minta sama Tuhan, berdoa, doakan sama Tuhan. Saya yakin saudara, Mazmur 121 katakan, Tuhan itu adalah penolong yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Bayangin saudara, kalau Tuhan itu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, ya kapanpun doa kita dinaikkan, Tuhan dengar. Karena tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Jadi kalau setiap kita betul-betul berani mengandalkan Tuhan, saudara akan menerima bagaimana pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ada satu kesaksian, ini terjadi peristiwanya di Taiwan. Di zaman dahulu, saudara, baru pertama kali ya, Taiwan pun itu masih banyak hutan-hutan, masih belum jadi kayak sekarang. Saudara, ada seorang misionari datang ke sana, memberitakan Injil, kemudian membangun rumah sakit. Nah, misionari ini juga seorang dokter. Beliau yang merintis pertama kali rumah sakit ini. Kemudian saudara, ada seorang anak, suatu kali ada seorang anak datang. Dia itu mau minta obat buat ibunya yang sakit. Perjalanan dari rumah ke rumah sakit ini, jalan kaki kira-kira 2-3 jam. Mesti melewati hutan kecil dan sebagainya, saudara. Menyeberangi sungai dan sebagainya. Nah, anak ini sangat mencintai ibunya yang sakit dan dia buru-buru dia pergi ke rumah sakit untuk minta obat. Dia bilang obatnya apa-apa, dikasih catatan obat. Lah, saudara, karena anak ini panik supaya dia pingin ibunya itu cepat sembuh. Dia tergesa-gesa ngomong gini, tidak perhatikan, saudara. Resepnya dikasihkan gini, cepet-cepetan dia ambil aja botol yang ada di meja di situ. Padahal botolnya itu, misalnya ada botol satu, gini ada beberapa botol obatnya itu yang ini. Yang diambil itu botol yang lain, saudara. Tidak tahu, penjaga rumah sakit bahkan dokter-dokter tidak tahu. Kemudian setelah 2 jam kemudian, ada salah satu dokter itu tahu, loh ini obat anak tadi kok enggak dibawa? Loh dia tadi sudah bawa satu botol. Loh itu apa itu yang dibawa? Dilihat saudara, loh botol yang dibawa itu katanya obat untuk membersihkan kamar mandi WC itu loh. Bayangkan itu 2-3 jam yang lalu anak ini sudah, wih ini gimana? Kemudian dokter ini lapor kepada kepala rumah sakit yang misionari tadi. Dia bilang, gimana ini? Caranya gimana kita mau menolong, kita kejar dia juga. Pasti sudah nyampe rumah, sudah diminum. Itu obat pembersih untuk WC katanya. Saudara, akhirnya kepala rumah sakit seorang misionari ini yang mengandalkan Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, dipanggil semua dokter yang ada dan pegawai-pegawai di rumah sakit itu, ayo semua kita berdoa. Saudara, setelah berdoa, kemudian amin, ya udah, nggak bisa apa-apa kan? Kemudian ditunggu besok pagi-pagi si anak ini datang sambil menangis. Dokter yang tahu, yang memberi obat itu, saudara, dia lihat, aduh ini pasti meninggal ini. Ibunya meninggal minum obat pembersih WC. Dia nangis, saudara. Kemudian setelah dia bisa berhenti, dia cerita, dokter, saya mau minta tolong lagi, saya mau minta obat lagi
buat ibu saya. Lu kenapa? Yang kemarin gimana? Kemarin itu saya tergesa-gesa, terus saya kesandung jatuh botolnya pecah. Katanya. Terus ditanya sama dokternya jam berapa kira-kira pecahnya? Diperkirakan waktu mereka berdoa itu, anak ini kesandung botolnya pecah, saudara. Dia bilang tadi malam saya nggak mau kembali karena nggak bisa, jauh kan, gelap. Jadi saya pagi-pagi saya datang ke sini. Kemudian dokter ini ngelihat, wih, pertolongan Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia sanggup untuk menolong hidup setiap kita, saudara. Makanya kalau misalnya anak ini kan kesandung mungkin dia luka, mungkin apa ya, tapi dia enggak tahu. Justru pada saat dia kesandung botolnya pecah, itu justru menolong nyawa ibunya, saudara. Tuhan bisa pakai segala cara untuk menolong hidup saudara dan hidup saya. Makanya kalau ada hal-hal yang kurang enak yang kita alami dalam hidup ini, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Berdoa, cari wajah Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tuhan kita memang Tuhan yang luar biasa. Saya yakin setiap saudara yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, Tuhan itu akan menjadi penolong hidup kita.